Setelah sukses memastikan posisi Martin Paes, PSSI segera melakukan segala hal agar bisa menambah pemain baru, di mana paling enggak, di akhir tahun 2024 nanti, komposisi pemain yang ada bisa lebih balance. Dan sudah pasti dengan bergabungnya Martin Paes, sedikit banyak membuat para pemain grade A jadi lebih tertarik. Ditambah kemarin ada Jesus yang sukses melakukan debut di Serie A, yang menambah citra positif dari timnas Indonesia. Nah, setelah kemarin kita terus bertanya-tanya, kira-kira selain nama Ole Rummenigge, Mauro Zylstra, dan Kevin Dix, siapa sih gelandang baru yang dimaksud PSSI? Lionel Reinders udah dibahas, Mike Clean juga udah. Akan tetapi sejauh ini belum ada kepastian lagi soal itu. Nah, di saat semua tampak semu, tiba-tiba muncul berita kalau Jairo Riedewald yang baru aja memberi sebuah kode. Sesuatu yang kemudian memunculkan beragam asumsi dari publik, apakah ini gelandang yang dimaksud PSSI? Meskipun di laga versus Arab dan Australia nanti Indonesia hanya diperkuat satu pemain baru yakni Martin Paes, namun setelah itu, publik berharap kalau di bulan Oktober, yakni pada laga melawan Bahrain serta China, udah ada nama-nama baru pemain diaspora yang dibutuhkan. Sebab fair aja, dengan skuad yang ada, menjalani 10 pertandingan di round 3, sungguh-sungguh amat berat. Bukan dari sisi kualitas starting 11-nya, melainkan lebih kedalaman skuad secara menyeluruh. Bukan meremehkan pemain Liga 1, tapi jujur aja, untuk saat ini, kualitas dari pemain Liga 1 masih 2-3 level untuk bertarung lawan pemain dari tim Jepang, Arab, atau Australia. Mungkin kedepannya bisa mendekati, tapi sekali lagi untuk saat ini belum, gitu. Nah, makanya PSSI sendiri juga sepertinya sadar akan hal itu. Dan seperti yang ditegaskan Pak Arya, kalau September nanti akan ada beberapa pemain diaspora yang datang ke Indonesia untuk mengurus berkas. Yang mana isu terkuat adalah Ole Rummenigge dan Mauro Zylstra, dua penyerang muda yang dianggap bisa jadi solusi lini serang Indonesia. Yap, semisal dua nama tadi beneran bisa datang pada bulan September, maka akan menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia. Namun, kita juga jangan lupa, kalau Pak Arya sebelumnya juga bilang, ada dua pemain posisi gelandang dan bek yang berkasnya udah lebih diurus. Nah, untuk posisi bek grade A, yang paling diharapkan tentu saja Kevin Dix. Dan bergabungnya Martin Paes disinyalir semakin membuat Kevin yakin untuk menjadi WNI. Lalu di posisi gelandang, sebelumnya ada nama Lionel Reinders dan Mike Clean yang digadang-gadang akan segera datang. Akan tetapi baru-baru ini muncul sebuah kode dari Jairo Riedewald yang membuat isu dirinya dinaturalisasi nge-up lagi. Meskipun tak sedikit juga yang ngejokes dengan ngatain bendera di bio akun resmi Jairo itu adalah bendera Monaco. Tapi terlepas dari apapun termasuk proses Jairo yang katanya sulit banget kalau ini pemain beneran bisa gabung Indonesia, sudah pasti ini akan jadi poin plus bagi timnas Indonesia. Yap, jika nanti semisal 4 pemain tadi bisa clear, maka itu akan menjadi hal yang bagus sebagai penutup tahun 2024. Dan harapannya, PSSI udah ngurus berkas Jairo secara diam-diam selama ini. Jadi ya bisa aja kan, itu akan menjadi kejutan yang epic, sebab kalau si Jairo ini beneran udah sah bisa main, lini tengah Indonesia sungguh punya nilai tambah lebih. Jairo yang bertipe box to box, bisa membuat pekerjaan Tom Haye jadi lebih mudah untuk menyusun serangan. Ditambah pengalaman Jairo, dengan 96 penampilan bagi Crystal Palace di EPL, dan 93 penampilan bagi Ajax Amsterdam, bisa mematik para pemain muda macam Ivar Jenner, Marcelino, dan Nathan Chu untuk belajar. Nah, per musim ini sendiri Jairo memutuskan untuk gabung dengan salah satu tim kuat Liga Belgia, Royal Antwerp.
Yap, tentu saja segala kabar tentang timnas Indonesia ini pastinya juga dipantau terutama oleh tim-tim rival di grup C. Dan China seperti kita tahu jadi negara yang paling sibuk untuk itu. Nah, kocaknya, mereka sepertinya bakal menyiapkan siasat baru karena kemungkinan akan menghadapi Indonesia dengan skuad yang jauh lebih komplit. Apalagi setelah siasat licik mereka dengan menaruh laga di tempat yang jauh, udah diatasi oleh PSSI dengan mencarter pesawat khusus. Maka dari itu, China diyakini akan menyiapkan cara lain untuk mengerjai Indonesia. Sebab di satu sisi, media China bernama 163.com mengaku mengejut setelah Indonesia berani memasang target bisa finish di posisi 4, di mana media tersebut bahkan menyebut kalau Indonesia terlalu percaya diri. Sedangkan China aja nggak begitu yakin bisa lolos. Kemungkinan peluang timnas China lolos ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Meskipun begitu, target lolos ke Piala Dunia tetap jadi target utama. Sedangkan timnas Indonesia telah mengumumkan targetnya sendiri. Tak disangka, walaupun mereka menempati posisi ke-6, negara tersebut memiliki target yang lebih tinggi dari China, tulis media tersebut. Ya, pada akhirnya untuk sekarang ini, kita hanya bisa menunggu kepastian yang ada. Namun lebih dari itu, tetap kita fokus menatap dua laga awal melawan Arab dan Australia. Sebab bagaimanapun, dua laga itu dinilai adalah kunci untuk menjaga mentalitas Garuda. Yap, jika Indonesia bisa meraih hasil positif di dua laga awal, maka moral tim untuk menatap laga selanjutnya bakal meningkat. Sebaliknya, jika sampai minor, mudah-mudahan aja para pemain gak larut dalam kesedihan. Toh di round 2, para penggawa Garuda berhasil membuktikan kalau mental mereka bagus kok. Habis diajar 5-1 sama Irak, terus cuma main 1-1 melawan Filipina di dua laga awal. Nyatanya di laga krusial melawan Vietnam, kita bisa menang 2 kali, lalu usai kalah menyakitkan dari Irak di GBK, para pemain mampu keluar dari pressure untuk kemudian menang dari Filipina yang datang dengan skuad baru yang 99% Eropa dan berhasil lolos ke round 3. Maka dari itu, ayo sama-sama berjuang dan fokus menatap round 3 yang tinggal sebentar lagi, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.